Hari itu, matahari bersinar cerah, seolah tak ada ruang bagi awan untuk melayangkan bayang-bayang di atas kota kecil tempat Dira tinggal. Namun, di kamar mungilnya yang berantakan, Dira malah duduk termenung di atas kasur. Dia menatap langit-langit, bermimpi tentang masa depan yang gemilang. Kaya, sukses, pintar, dan tentunya wajahnya yang glowing seperti model di Instagram. Sayangnya, mimpi-mimpi itu hanya ada di kepalanya, tak pernah betul-betul ia kejar. Ponselnya yang tergeletak di samping berbunyi sebuah notifikasi dari grup WhatsApp kampus. Ternyata temannya, Dina, baru saja lulus dengan predikat cum laude dan sekarang bekerja di perusahaan besar di Jakarta. Dira menghela napas. Dina adalah contoh nyata seseorang yang sudah mendapatkan semuanya, gelar cum laude, karir yang cemerlang, dan tampang yang selalu terlihat bersih dan bersinar. Dira tak bisa menahan diri untuk merasa iri. Namun, ada satu hal yang tak pernah diakui Dira. Dina adalah salah satu dari sedikit teman yang mau bekerja keras. Dina selalu belajar semalaman, melakukan riset tambahan, dan bahkan menyisihkan waktu untuk berolahraga serta merawat diri. Dira, ia lebih suka berlama-lama menonton video YouTube yang memberi tips cara sukses dalam 10 hari atau membaca motivasi singkat di Instagram yang hanya membuatnya merasa lebih baik, bukan bergerak. Sejak lama, Dira bermimpi menjadi seseorang yang sukses. Dia ingin rumah besar, mobil mewah, dan pekerjaan yang bisa membuat orang tuanya bangga. Tetapi kenyataannya, setiap kali ia berniat membuka buku atau memulai bisnis kecil-kecilan seperti yang dilakukannya di pikiran, ia malah memilih tidur siang atau menunda-nunda dengan alasan besok pasti bisa. Besok adalah kata yang paling sering Dira ucapkan dalam hidupnya. Besok akan belajar, besok akan mulai skincare-an, besok akan mulai berolahraga. Tapi besok yang dinantinya tak pernah tiba. Setiap hari berakhir dengan janji-janji kosong pada dirinya sendiri. Sambil tetap memandangi langit-langit kamarnya, Dira mengingat bagaimana beberapa hari lalu ia menonton video tutorial skincare di YouTube. Wanita di video itu menjelaskan pentingnya eksfoliasi, pelembab, dan sunscreen. Dira bahkan sampai menambahkan beberapa produk ke keranjang belanjanya. Namun, sampai sekarang produk-produk itu masih belum dibeli, apalagi digunakan. Saat melihat cermin, Dira terkadang berharap wajahnya langsung berubah glowing hanya dengan keinginan semata. Sementara itu, ia jarang membersihkan wajah sebelum tidur, dan hanya memakai pelembab kalau sedang ingat. Pasti nanti kulitku juga glowing sendiri, tinggal menunggu waktu, katanya dalam hati. Meskipun dalam hati kecilnya, Dira tahu tak ada yang berubah tanpa usaha. Dira punya sahabat lain, Ayu, yang selama ini dikenal pintar di kelas. Ayu seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan, mencatat pelajaran dengan rapi, dan rajin bertanya saat dosen menjelaskan. Sementara itu, Dira jarang menyentuh buku. Dia berpikir, kalau nanti mendekati ujian, dia bisa belajar semalaman dan berharap keajaiban terjadi. Tapi nyatanya, setiap kali hasil ujian diumumkan, Ayu selalu di atas, sementara Dira harus puas dengan nilai yang pas-pasan. Sore itu, ketika Dira sedang sibuk menonton drama Korea sambil makan cemilan, Ayu datang mengunjungi rumahnya. "Dir, gimana persiapan buat ujian minggu depan? Aku ada beberapa catatan kalau kamu mau pinjam," kata Ayu sambil tersenyum. Dira hanya mendengus. "Ah, masih ada waktu kok. Aku nanti belajar sendiri, gampang lah," jawabnya. Ayu mengangguk. Tapi Dira bisa melihat sorot ragu di mata sahabatnya. Setelah ngobrol sebentar, Ayu pamit pulang, sementara Dira kembali tenggelam dalam drama Korea. Namun, malam itu, setelah layar laptopnya mati, Dira tak bisa berhenti memikirkan semua hal yang diinginkannya. Kesuksesan, kecantikan, kepintaran, semua itu terasa begitu jauh dan tak terjangkau, seperti bintang-bintang di langit malam. Dira ingin semua hal itu terjadi dalam hidupnya, tapi ia tak pernah betul-betul melangkah ke arahnya. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini notifikasi dari akun motivasi yang diikutinya. "Jangan hanya bermimpi, lakukan," tulis pesan itu.
Dira tersenyum kecut. Dia tahu kata-kata itu benar, tapi untuk memulai, oh betapa sulitnya. Besok, dia pikir, besok aku akan berubah. Namun, dalam hati kecilnya, Dira tahu besok tak akan ada perubahan apa-apa kalau dirinya masih seperti hari ini. Duduk, bermimpi, tapi tak bergerak. Malam itu, untuk pertama kalinya, Dira bertanya pada dirinya sendiri, "Kapan kamu akan benar-benar mulai, Dira?"